teman-teman, perkenalkan nama saya Lahal Yusuf Aleng. Di sini kita akan belajar bersama tentang himpunan. Himpunan ini merupakan salah satu bagian dalam matematika. Sub yang akan kita pelajari dalam materi himpunan ini adalah yang pertama, pengertian himpunan. Yang kedua, penulisan himpunan. Dan yang ketiga adalah macam-macam himpunan. Pasti teman-teman akan bertanya, apa itu himpunan? Himpunan dalam matematika berasal dari kata set dalam bahasa Inggris. Kata lain yang sering digunakan untuk menyatakan himpunan antara lain kumpulan, kelas, gugus, dan kelompok. Secara sederhana, arti dari himpunan adalah kumpulan objek-objek dalam kurung real atau abstrak. Yang ke-B adalah penulisan himpunan. Penulisan himpunan ini ada 4 metode yang digunakan dalam penulisan himpunan. Satu adalah cara tabulasi. Cara ini biasa disebut juga dengan cara pendaftaran atau Rosette method atau enumerasi, yaitu dengan menyatakan setiap himpunan dengan anggotanya satu per satu. Contohnya seperti demikian. Himpunan A beranggota 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Anggota B dengan himpunan B dengan anggota 0, 1, 4, 9, 16 sampai dengan 100. Dan himpunan C adalah kumpulan warna, yaitu merah hingga kuning, hijau, dan biru. Itu adalah merupakan contoh dari penulisan secara tabulasi. Tetapi teman-teman harus memperhatikan kurung yang dipakai dalam himpunan adalah kurung kurawal. Karena kurung kurawal adalah menyatakan bahwa dalam matematika itu yang kedua adalah cara pencirian atau deskriptif. Cara ini juga dikenal dengan Euler method atau metode aturan. Biasa disebut juga dengan metode pembentuk himpunan. Cara ini bukan dengan cara seperti tabulasi, yaitu disebutkan satu persatu, tetapi lebih tepatnya menyajikan anggota himpunannya dengan cara mendefinisikan suatu aturan atau rumus yang merupakan contohnya. Himpunan A adalah himpunan bilangan jangka yang lebih dari 1 yang diperoleh. Himpunan A jika disajikan dengan cara tabulasi, maka A himpunan A beranggota 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu secara tabulasi. Sedangkan secara deskripsi atau pencirian, maka diperoleh
Contoh-contoh himpunan tersebut adalah sebagai berikut. Yang sering dijumpai adalah sebagai berikut. Huruf N itu menyatakan himpunan bilangan asli. Simbol P menyatakan himpunan bilangan bulat, yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan Z merupakan himpunan bilangan bulat. Z merupakan simbol dari bilangan bulat, yaitu dari negatif 2 sampai 3. Dan Q, simbol Q merupakan lambang dari himpunan bilangan rasional. Dan R merupakan himpunan bilangan real. Dan C adalah simbol himpunan bilangan kompleks. Yang keempat adalah dengan menggunakan diagram Venn. Dalam diagram Venn, himpunan semesta atau dilambangkan dengan S digambarkan dengan persegi panjang, sedangkan untuk himpunan lainnya digambarkan dengan lingkungan tertutup, sederhana, dan anggotanya digambarkan dengan noktah. Contoh, himpunan S dengan beranggota 0 sampai dengan 10. Himpunan A beranggota 1, 2, 5 dan himpunan B beranggota 3, 4, 7 dan 8. Maka cara menggambarkan dan dicantumkan oktav adalah sebagai berikut. Himpunan A adalah 2, 1, 5. Himpunan B 3, 4, 7, 8. Pasti teman-teman bertanya, mengapa 6, 9, 10 dan 0 tidak termasuk dalam himpunan A dan himpunan B? Kenapa? Karena anggota himpunan dari anggota S yaitu 6, 9, 10 dan 0 tidak merupakan bagian dari himpunan A dan B, sehingga ia disejarkan dengan di luar dari antara himpunan A dengan B. Yang kecil adalah macam-macam himpunan. Beberapa konsep berkenaan dengan himpunan yang didefinisikan dalam matematika. Yang satu, himpunan kosong. Suatu himpunan A dikatakan himpunan kosong jika dan hanya jika NA sama dengan 0. Himpunan kosong dilambangkan dengan yang dibaca dengan P. Kita perlu tahu bahwa pengertian jika dan hanya jika pada definisi sebelumnya, bahwa jika A himpunan kosong maka NA sama dengan 0. Sebaliknya, jika NA sama dengan 0 maka A adalah himpunan kosong. Contoh, himpunan A adalah himpunan mahasiswa jurusan ekonomi dan bisnis UMSIDA angkatan 2015 yang mempunyai tinggi badan di atas 3 meter. Himpunan B sama dengan X, sedemikian hingga X kurang dari 6. Himpunan himpunan B dengan X sedemikian hingga X lebih dari 6 kurang dari 7 dengan X bilangan bulat. Itu merupakan contoh-contoh dari himpunan kosong atau himpunan yang tidak memiliki anggota. Yang kedua adalah himpunan semesta. Himpunan semesta S
S adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Misalkan contohnya himpunan A dengan anggota ABC, maka himpunan semestanya adalah himpunan S1 dengan anggota ABC, himpunan S2 dengan anggota ABCD, dan himpunan S3 dengan anggota ABCDE, dan himpunan S4 dengan ABCDF. Sehingga kita ketahui bahwa dari ABC, ABCD, ABCDE, ABCDEF itu merupakan semesta himpunan yang semua dibicarakan. Jadi jika ditambah S5 maka anggotanya adalah ABCDFG, maka himpunan tersebut akan dibicarakan dengan anggotanya sampai dengan Z. Maka karena himpunan semesta adalah semua anggota himpunannya akan dibicarakan dan dibicarakan. Baik, itu adalah sedikit materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.